Ada hubungannya dengan tadi gue bilang menabung. Dunia ini lucu, makin lu main aman, makin lu miskin. Makin lu main aman, makin sulit hidup lu. Hoki itu datang ke mereka yang berani, selalu. Saking takutnya kamu sama investasi, lu simpen semua uangnya ya di bawah bantal. Lu nggak berani berinvestasi di kripto, lu nggak berani berinvestasi di saham, lu nggak berani berinvestasi di bonds. Lu takut ya, lu takut belajar hal baru, lu takut belajar teknologi baru. Lu cuman simpen semua uangnya di celengan ayam lu. Main aman itu bikin lu tua tanpa hasil. Nggak ada orang besar yang hidup di dunia ini itu main aman. Alexander the Great itu nggak pernah main aman. Warren Buffett itu nggak pernah main aman. Julius Caesar tuh nggak pernah main aman. Napoleon Bonaparte pun nggak pernah main aman. Tidak ada yang main aman dan di dunia ini jadi manusia yang diingat. Lu harus ingat ya. Di semua di dunia ini, pertumbuhan tuh selalu butuh resiko. Lu mau bisa naik skateboard, lu harus berani untuk jatuh. Kalau lu nggak berani untuk jatuh, nggak berani untuk patah tulang, ya lu nggak akan jadi pemain skateboard yang handal. Lu nggak berani tabrak-tabrak orang pas main basket, lu nggak akan menjadi pemain basket yang handal. Di hidup ini mereka nggak pernah reward siapa yang main paling aman tuh enggak. Ketika lu punya ide untuk membuat sesuatu, lu decide oke, lu cuma akan terus jadi karyawan. Dunia ini nggak akan baik untuk orang yang selalu cuma mikir jalan yang paling aman. Dunia ini akan reward siapa yang berani masuk hutannya untuk mencari gitu. Oke, gue itu paling jago di dunia di mana? Dan eksplorasi hal itu. Seperti gue eksplorasi. Oke, gue pengen jadi investor nomor 1 di dunia ini. Apa yang harus gue lakukan? Gue telan semuanya. Gue liat industrinya siapa aja. Gue pelajari dari orang-orang terbaik di industrinya. Semua ya, yang Warren Buffett pernah tulis tentang perusahaannya Berkshire dari 1977, gue masih ingat. Itu semuanya gue baca sampai habis. Gue ingat kesulitan apa yang dia lakukan di 2008. Apa yang harus dia korbankan untuk selamatin yang dia punya. Ketika COVID, apa aja yang dia gagal? Oke, dia beli perusahaan-perusahaan airline yang akhirnya gagal. Kesalahan-kesalahan investasi yang dilakukan, gue pelajari satu demi satu. Karena gue pengen jadi the next Warren Buffett. Gue pelajari semua seluk-beluk investasi yang ada di dunia ini. Di stress bond investing, gue pelajari. Gimana caranya perusahaan-perusahaan seperti Elliott Management itu ngambil bondnya perusahaan seperti Argentina, bahkan ditukar sama kapalnya. Karena mereka default dan gak bisa bayar. Semua aset kelas yang ada di dunia ini gue pelajari. Mau itu dari macro investing. Ngeliat oke, apa yang terjadi di dunia. Dan apa yang kita bisa bet di dunia ini. Oh, kenaikan emas ini korelasinya apa? Oh, kalau suku bunga naik, suku bunga turun ini korelasinya apa? Oh, gimana caranya ngeliat perusahaan? Long short equity itu seperti apa? Kalau gue lihat misalnya Nvidia ini bagus, dan nextnya ada perusahaan yang kira-kira menurut gue kurang bagus, gimana cara hedgingnya seperti apa? Ini semua gue pelajari, dan ini semua ini butuh resiko. Ketika lu mau taruh uang ya, gue udah private equity play. Oke, ini perusahaan bikin segini uangnya. Kira-kira cash flow-nya sampai 15 tahun ke bisa segini. Gue diskon arus kas masa depannya ke discount rate-nya. Itu semua gue pelajari dari gue masih sangat kecil. Gue nggak tiba-tiba bisa jadi seperti sekarang. Semua itu butuh proses, dan ini bukan dengan gue main aman, enggak. Gue resikokan uang gue dan banyak sekali gue gagal dalam investasi. Investasi itu bukan game yang lu harus menang 100%. Lu menang 65% di investasi aja lu udah sangat jago. Dan uang lo akan berganda sangat banyak. Ini banyak orang-orang miskin yang keliru. Mereka pikir, oke, dia salah di investasi ini. Oh, gue bangga kalau gue salah di investasi. Karena dengan kesalahan itu gue bisa belajar. Dan hanya butuh 65% kok. Bahkan 55%. Karena lo harus selalu ambil bet yang asimetris. Resiko sekecil mungkin untuk mendapatkan sebesar mungkin. Dan kalau gagal pun ya udah gak masalah. Dicoba lagi. Banyak yang gue lakukan yang gue gagal. Baik saham, kripto, banyak sekali yang gue gagal. Tapi gue sangat bangga. Dan gue pengen kalian juga lihat prosesnya semuanya. Ketujuh, dan ini menurut gue yang paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian, dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti lu bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter gue, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang, itu mereka aja. Jadi juga perusahaan TBK yang gak punya hutang. Perusahaan private besar yang kayak TBK gak punya hutang aja ada. Kalau hutang untuk jangka pendek, hutang vendor segala macam gak masalah. Gue ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gue tahu persis karena gue tahu orang-orangnya. Gue kenal dengan Bang Sandi, gue kenal dengan orang-orang pelaku industrinya. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombaknya kena tarik lagi, lu main di pantai nih. Ketika ombaknya kena tarik, lu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Lu investasi nih, ya, pakai hutang, tuh ujungnya pasti bencana. Long term capital management, hedge fund terbesar di dunia, 100 PhD yang kerja, pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macam, pakai hutang, bangkrut ujung-ujungnya. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis, itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis saja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam, udah. Stop gitu. Karena orang yang gak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang gak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih sulit untuk bangkrut karena gue tidak punya hutang. Hidup gue tuh tanpa hutang. Investasi gue semua ke nol, gue masih punya aset, gue gak punya hutang. Jadi hindari 7
kebohongan itu, gue yakin hidup lo akan berubah.